Tina kan kemarin dapat kejadian ya, ada kejadian masalah tetangga. Tina tuh kan kalau kemana-mana kerja atau kemana selalu pesen Gojek. Nah, tapi yang Tina bingung kenapa setiap pesen Gojek selalu jatuhnya ke alamat rumah dia. Nah, kalau Tina kan C18 nomor 5, selalu di aplikasi itu blok C18 nomor 4. Tapi Tina selalu di bawah tulis C18 nomor 5 ya Pak. Ya mungkin Gojeknya nggak paham apa yang baru gitu, sering terjadi larinya ke rumah sebelah. Nah, tiba-tiba, mungkin ini udah keseringan kali, tiba-tiba ibu yang punya warung itu rumah sebelah banget marah gitu, marah sama Tina, ngomongnya nggak enak banget lah, katanya kontrakan Tina kontrak, emang Tina kontrak kan gitu. Nah, cuman sombong banget nih orang nih gitu, tentang dia hartanya banyak, kontrakan banyak, rumah dia sendiri, karena Tina ngontrak tuh kayaknya di mata dia hina banget gitu. Nah itu banyak lah kayak gitu ya. Nah Tina yang pengen nanya sama aku nih, gimana sih rasanya, gimana caranya untuk ngilangin kesel. Padahal kan Tina sebenarnya nggak boleh kesel, nggak boleh marah, nggak boleh benci sama dia gitu. Ya, gimana sih untuk supaya Tina tuh nggak ada rasa kesel sama dia? Ya, pertanyaan Tina bagus ya. Artinya Tina tahu yang benar itu sebenarnya kita nggak boleh kesel, nggak boleh marah. Karena ada orang yang nggak ngerti, dia maunya gimana sih caranya biar ngasih tahu tuh orang jangan marah, jangan sombong. Itu orang yang nggak paham bahwa kita nggak bisa mengendalikan perasaan orang atau perilaku orang. Nah, kalau gimana ya caranya supaya saya sabar, saya bisa ngadepin dia, itu berarti Tina udah tahu bahwa yang benar itu harusnya kita yang nggak boleh marah gitu kan. Nah, banyak sudut pandang yang bisa membuat kita juga nggak marah. Misalnya nih, udahlah nggak usah dipikirin Tin, ngapain mikirin orang kayak gitu, itu bisa juga bikin marah. Tapi kalau kejadian lagi terus-terusan, nanti lama-lama jadi marah, susah. Berarti sudut pandang itu cuma bisa sabarnya temporer gitu, sementara aja. Nah, ada juga bisa juga gitu, pakai sudut pandang yang sampai kapanpun, kalau pakai sudut pandang itu nggak pernah marah, yaitu sudut pandang Al-Quran. Al-Quran tuh bilang bahwa hidup ini memang untuk diuji. Jadi hidup ini memang gak enak. Nah, jadi kalau misalnya Tina tuh kan, Tina tadi udah bilang, ingat kan rumus Quran, kita boleh pakai ajaran-ajaran Islam kalau kita di koridor, ya kan? Jadi kita misalnya udah di koridor Tuhan nih, artinya kayak tadi pesan Gojek, terus udah gitu ditulis di bawah nomor sekian ya rumah saya, udah benar, kita boleh pakai Al-Quran. Artinya gini, kalau ada apa-apa kita boleh pakai musibah, kita boleh sebut itu musibah, kita boleh sebut itu takdir. Tapi kalau kita sembarangan, kita nggak boleh pakai ajaran Al-Quran. Nah, tadi seperti tadi Tina kan bilang, ini Gojek udah tulis tapi ke rumah sebelah. Lalu rumah sebelah merasa terusik. Lalu dia mau nyaman katanya. Dia mau enak. Nah, lalu dia marah-marah. Nah, Tina terus tersinggung karena diomonginnya ngontrak. Iya, sakit hati sebenarnya gara-gara dia ngomong ngontrak. Sebenarnya sakit hati itu kenapa sih? Ya kenapa sih mentang-mentang ngontrak, jadi dia kayaknya benci banget sama orang yang ngontrak. Memang kalau kita pakai sudut pandang, kenapa sih dia, itu susah untuk nggak marah karena orangnya kelihatan. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan, kita nggak bisa marah. Misalnya nih, tiba-tiba kita nggak ngerti apa-apa, kita benar-benar pesan Gojeknya, tiba-tiba orang sebelah tuh marah-marah, kamu gimana sih? Terus kita bilang, oh ini dari Allah,
mau Allah tuh memberitahu pada saya bahwa ada orang yang terusik. Nah, kalau gitu kan kita akan memperbaiki diri. Misalnya, oh iya ya, gimana ya, terang aja dia terusik, orang dia lagi tidur, tiba-tiba Gojek datang. Jadi lagi apa, masak, Gojek datang. Dia pikir Gojek untuk kiriman dari dia. Kan kita merasa, ya iyalah dia terusik, terganggu tidurnya, apanya, kegiatannya. Kita kalau kita ngerasa gini, oh iya ya, ini mungkin teguran dari Tuhan, supaya gimana caranya saya berupaya sampai dia nggak terusik. Nah, nanti Tina bukannya malah kesel sama dia, tapi Tina pasti akan mencari cara gimana caranya supaya Gojek nggak ke situ lagi. Bisa aja misalnya Gojek bilang kalau udah sampai telepon atau apa, Tina udah di depan rumah. Jadi kita nggak mengganggu orang. Nah, jadi kalau dia terusik sebenarnya dia nggak salah. Tapi kalau apa sih ini? Nah, tentunya kita jadi kesel. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dia nggak salah. Dia ngasih tahu bahwa ini kalau kita lihat, oh iya ya, ini mungkin Tuhan yang memberitahu saya. Jadi ternyata saya tuh nggak sadar selama ini saya mengusik orang. Ya kan? Nah, orang tuh kan nggak sama kayak Tina. Kalau Tina kan orangnya baik. Orang ini Tina nggak apa-apa. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Ya kan? Jadi Tina, kalau Tina tadi persepsinya, ini orang gimana sih? Pasti Tina kesel. Tapi kalau Tina ngeliat, oh ini kan Tuhan, oh iya ya Tuhan baik sama aku ya. Tuhan ngingetin, jangan sampai ada orang terusik sama aku. Karena kalau ada orang terusik sama aku akan ada pertanggungjawaban. Karena alhamdulillah. Ya itu. Yang ada nanti Tina kalau ditegur sama dia, Tina gini, Tina pasti keluarnya gini. Maaf ya Bu, saya nggak sadar. Pasti dia, oh iya, pasti gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nih ya, ada cerita seseorang itu dia pergi sama kita untuk kerja sosial. Ceritanya kerja sosial itu bagi-bagi sembako. Nah, si A, Ibu A itu namanya, kita sebut aja A ya, Ibu A itu dia memang orang yang punya gitu, orang kaya. Dia datang ikut, tapi dia pakai jam merek mahal. Dia pakai kemana-mana gitu, selalu pakai itu. Sebenarnya kata orang-orang nih, kata teman-teman, itu ibu sombong ya. Kenapa? Iya, kalau pergi ke pesta nggak apa-apa pakai jam mahal. Tapi ini kan kita kan pergi ke bawah kolong jembatan, bagi-bagi sembako. Kok sombong banget sih pakai jam mahal? Sok banget sih gitu. Tiba-tiba setelah 2 minggu kemudian kita lagi ketemuan lagi. Terus ada orang yang nanya, jam kamu bagus nggak takut tuh ntar dirampok. Terus dia bilang apa? Ini satu-satunya jam saya nggak punya jam lagi. Jadi ternyata dia bukan sombong. Emang cuma satu jamnya. Nah, dari sini bisa gitu kerasa ternyata bener ya, orang itu sombong atau enggak sombong itu yang tahu cuma dia sama Tuhan. Kita tuh nggak tahu. Jadi kita nggak bisa bilang dia sombong atau nggak bisa. Nah, jadi memang kalau kita ngerti bahwa orang yang sombong, orang yang riya, orang yang kibir, itu sebenarnya yang tahu cuma dia sama Allah. Kalau kita ngerti gitu, kita nggak akan menilai orang. Nah, kalau orang itu sendiri sebenarnya emang dia sombong, ya rugi dia. Apalagi dia ngomong misalnya, kamu ngontrak. Sebenarnya kan menyakiti hati Tina, ya kan? Nah, dia kan akan mempertanggungjawabkan.
Caranya dia mempertanggungjawabkan gimana? Kan kan kita dilarang menyakiti hati orang, ya kan? Iya. Nah, kan dapat hukuman. Hukumannya dia harus memberikan pahalanya kepada kita. Ya kan? Nanti nak mau masuk surga nggak? Mau dong. Mau. Nah, tiketnya apa? Pahala. Apa dikasih tiket ke surga kok kesel? Nah, kalau kita ngerti gitu pasti kita malah ngirimin makanan kali sama dia, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita pakai sudut pandang Al-Quran, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyakiti kita, itu sebenarnya buat kita anugerah dari Tuhan supaya kita bisa satu bisa ke surga, yang kedua bisa memperbaiki diri. Jadi nggak ada yang buruk memang dari Allah. Jadi kalau kita melihat itu, wah alhamdulillah kita dikasih pahala, marah nggak? Enggak. Sabar nggak? Bisa sabar. Otomatis nggak gini, sabar, sabar. Itu namanya ngerep. Sabar, sabar, sabar. Enggak. Tapi gini, oh ya Allah, alhamdulillah. Kalau bukan karena dia marah, saya mana dapat pahala hari ini kan gitu. Nah, kalau kita senang kan kita malah jadi baik sama kita. Nah, kalau dia melihat dia jahat terus sama kita lalu kita baik terus, insya Allah perilaku kita jadi nasihat buat dia jadi berubah. Nah kalau orang berubah karena perilaku kita bukan nasihat mulut, maka Allah akan memberi reward yang melebihi dari matahari terbit. Di situ yang kita kejar, bagaimana orang bisa merubah perilakunya karena dia terprovokasi sama perilaku kita. Tapi kalau dia ngaco kita marah, dia justru makin marah. Makanya sarana tuh pakai deh sudut pandang Al-Quran. Karena hanya pakai sudut pandang Al-Quran kita bisa tidak terbendung, sabar, bersyukur. Ya kan Al-Quran udah diturunkan. Jadi percuma Al-Quran kita baca. Rasulullah bisa, apabila kamu membaca Al-Quran tapi perilakumu tidak diwarnai oleh bacaan, sama saja kamu tidak membaca. Jadi kalau perilaku kita tidak diwarnai Al-Quran yang kita baca, tidak ada yang namanya satu huruf satu pahala. Satu huruf satu pahala kalau yang kita baca menjadi perilaku kita. Rugi ya kalau kita nggak itu. Rugi banget, makanya Allah bilang sungguh merugi orang-orang yang merasa benar padahal dia keliru. Itu, makasih banyak. Sama Tina, alhamdulillah. Amin. Ya Ya. jadi gampang menjalankan perintah Allah ya.